Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himanto Hairani, NIM 20231018 dari Prodi Pendidikan IPA dengan dosen Dr. Skunda Diliasta SPD MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi kita tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi di antara teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata pemanasan global atau global warming. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan global warming? Pemanasan global adalah meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Gejala terjadinya pemanasan global dapat diamati dan dirasakan dengan adanya pergantian musim yang tidak bisa diprediksi. Hujan badai sering terjadi di mana-mana, angin puting beliung, banjir, dan kekeringan yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Penyakit mewabah di berbagai banyak tempat dan terumbu karang yang memutih. Penyebab dari peningkatan yang cukup drastis ini adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik, minyak bumi yang diolah menjadi bensin, minyak tanah, aftur, dan pengelumas oli. Untuk kendaraan bermotor dan gas alam sejenisnya yang tidak dapat diperbaharui yang digunakan untuk keperluan memasak. Akibat dari proses pembakaran itu, karbon dioksida dan gas-gas lainnya terlepas ke atmosfer. Gas-gas tersebut dinamakan dengan gas rumah kaca. Jika gas rumah kaca memenuhi atmosfer dalam jumlah yang banyak, maka akan semakin kuat juga menjadi isolator yang menyekat panas sinar matahari yang dipancarkan ke permukaan bumi. Dampak pemanasan global. 1. Yaitu melelehnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Salah satu efek dari pemanasan global yang bisa dilihat dengan jelas adalah es yang berada di kutub. Lembaran permukaan es yang ada pada kutub terus menghilang sejak akhir dari zaman es di sekitaran 11.700 tahun yang lalu. Pada penelitian tahun 2006 ini menunjukkan bahwa pemanasan global membuat permukaan es yang ada dan mengalami pengurangan secara drastis hingga 10-15 kali dari sebelumnya. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Seiring dengan semakin banyaknya permukaan es di kutub yang meleleh, akan menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut di dunia. Peningkatan permukaan air laut ini sudah meningkat sekitar 8 inci sejak tahun 1870 dan tentunya angka tersebut akan terus meningkat pesat lagi. 3. Terjadinya gelombang panas. Seiring dengan meningkatnya suhu permukaan bumi, salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadinya gelombang udara panas. Terjadinya gelombang udara panas ini bisa membuat suhu suatu daerah akan meningkat secara drastis dan bisa membuat terjadinya kebakaran hutan. Yang keempat, rusaknya ekosistem laut. Ketika suhu air laut yang terus meningkat, maka hal itu akan berdampak buruk bagi ekosistem laut. Seluruh ekosistem laut mempunyai batasan suhu ideal untuk dapat hidup dan akan menjadi rusak apabila suhu air laut mengalami kenaikan suhu. Terumbu karang juga akan terus menghilang karena jika tidak tahan dengan air laut akan semakin memanas. Kondisi ini akan semakin diperparah ketika karbon dioksida bereaksi dengan air laut dan merubah kadar pH dari air laut menjadi lebih asam. Proses meningkatnya kadar asam akan mempengaruhi terhadap ekosistem yang ada pada laut. Yang kelima, sering terjadinya banjir. Ketika iklim berubah akan mengakibatkan frekuensi banjir yang semakin meningkat. Banjir tersebut juga biasanya disertai dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti badai siklon yang cuaca ekstrimnya itu yang dahsyat dan melanda dalam waktu yang singkat. Kondisi ini akan menyebabkan kerugian yang besar bagi seluruh warga yang terdampak banjir. Yang keenam, punahnya hewan di bumi. Tidak semua makhluk hidup mempunyai daya tahan yang sama. Apabila ada hewan yang terpengaruh oleh perubahan iklim, maka habitatnya akan berubah dan mempengaruhi kemampuan makhluk tersebut untuk berkembang biak. Dilansir dari Iberdrolasa,
salah satu perusahaan energi global pada tahun 2017 lalu sudah tercatat terjadinya pergeseran spesies lumba-lumba sebanyak 81%. Dikarenakan polusi air yang terus meningkat, sehingga banyaknya lumba-lumba tersebut mati karena keracunan. Yang ketujuh, terjadinya pergeseran cuaca. Sejak tahun 2016 lalu, kondisi cuaca di dunia terus mengalami pergeseran. Pada beberapa negara subtropis mengalami kondisi di mana musim dingin yang datang terlambat, bahkan ada beberapa negara lain yang sama sekali tidak mengalami musim dingin. Sedangkan di Indonesia, pergeseran cuaca tersebut akan mempengaruhi waktu terjadinya musim hujan. Jika musim hujan bergeser, maka hasil panen bisa menjadi rusak dan gagal tumbuh. Yang ke-8, erosi garis pantai. Cuaca yang ekstrim diakibatkan oleh pemanasan global bisa memicu terjadinya erosi garis pantai. Luas daratan akan terus berkurang karena kuatnya gelombang arus dari laut. Salah satu pulau di Indonesia yang mengalami erosi garis pantai yaitu Pulau Geser di Maluku. Sekitar 60 tahun terakhir pulau ini telah kehilangan garis pantai sebanyak atau sejauh 60 meter. Tidak hanya itu saja, dengan garis pantai yang semakin berkurang, maka terumbu karang yang hidup bisa menjadi mati dan menghilang. Selanjutnya B, penyebab utama dan pengendalian pemanasan global. Pada prinsipnya, efek rumah kaca ini menyebabkan radiasi matahari di atmosfer bumi. Gas di atmosfer bumi yang mampu menahan cahaya matahari sebagai gas rumah kaca. Salah satu contoh gas rumah kaca adalah CO2. Tanpa adanya efek rumah kaca, suhu bumi sekitaran min 18 derajat Celcius, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup oleh es. Sebenarnya, efek rumah kaca ini adalah fenomena yang memberikan banyak manfaat atau keuntungan bagi kelangsungan makhluk hidup. Permasalahannya, jika konsentrasi gas rumah kaca di udara semakin banyak, maka semakin banyak panas yang terperangkap di bumi. Hal itu menyebabkan suhu bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Jika dibiarkan terus-menerus, banyak populasi makhluk hidup yang akan musnah. Penyebab terjadinya efek rumah kaca adalah 1. Penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik. Hal ini akan menghasilkan gas sampingan berupa CO2. Yang kedua, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas CO2 dan H2O. Yang ketiga, penggunaan CVC pada kulkas maupun AC. CVC merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pendingin di dalam kulkas maupun AC. Penggunaan CVC secara berlebihan bisa mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Dan yang keempat, pembakaran hutan secara besar-besarannya akan memproduksi gas CO2 sehingga menjadi penahan radiasi sinar matahari. Yang kelima, penggunaan pupuk non-organik yang akan menghasilkan gas N2O yang akan dilepas ke udara. Dan yang keenam, limbah kotoran sapi dapat menghasilkan gas CO2 dan metana. C. Dampak pemanasan global terhadap Indonesia. Pemanasan global yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi ekosistem makhluk di Indonesia. Terlebih lagi, sebagaimana kita tahu Indonesia merupakan negara maritim, sehingga terdapat berbagai SDA, baik itu di laut maupun itu di darat. Pemanasan global tersebut mengakibatkan punahnya berbagai jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua, para ilmuwan memprediksi bahwa pada tahun 2030 yang akan mendatang, Indonesia akan kehilangan 2000 pulau yang ada. Berdasarkan dari LSM Internasional, negara Indonesia terkena dampak dari adanya pemanasan global. Dan yang ketiga, suhu udara meningkat atau memanas dikarenakan adanya pembakaran hutan. Nah, ini digantikan sebagai pembangunan infrastruktur negara, perluasan lahan kelapa sawit, dan maupun untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, musim hujan dan musim panas akan mengalami perubahan jangka waktu. Hal tersebut sudah bisa dirasakan untuk saat sekarang ini, di mana musim hujan dan musim panas terjadi tidak tepat pada waktunya. Selain itu, pada tahun 2030 yang akan datang, diprediksi bahwa temperatur udara di Indonesia akan meningkat hingga 0,8 derajat Celcius. D. Langkah antisipasi.
Agar dampak pemanasan global tidak bertambah parah, kita dapat mengurangi dampaknya secara tidak langsung, dimulai dengan hal yang kecil dan sederhana. Beberapa cara mengatasinya yaitu: 1. Mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Hal ini dapat dilakukan yaitu agar kita tidak mencemari lautan. Kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Yang ketiga yaitu mengurangi memakan daging. Hal ini memang sederhana, namun dapat jauh menurunkan jejak karbon atau carbon footprint kita. Yang keempat, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Yang kelima, menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Kyoto Protocol. Kyoto Protocol yang menjadi konsensus bersama antara negara maju dan negara yang berkembang, 3 Conference of the Party di Kyoto pada bulan Desember 1953 mengenai global warming segera diratifikasi terutama oleh negara-negara maju. Perlu diketahui bahwa emisi CO2 dan dari 30 negara maju saja yang berpenduduk 20% dari penduduk dunia menyumbang 2/3 emisi salah satu gas rumah kaca. Negara maju cukup membantu banyaknya negara berkembang mengurangi emisi dengan dana kompensasi karbon. Terakhir, F. Perubahan iklim atau climate change. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang mampu merubah setiap sistem yang ada dalam kehidupan manusia. Kemudahan yang ada dalam globalisasi menjadikan perpindahan informasi, teknologi, serta manusia menjadi sangat mudah. Kemudahan-kemudahan yang ada dalam globalisasi inilah yang kemudian menjadikan isu-isu yang pada awalnya tidak mendapatkan perhatian masyarakat luas atau dunia kemudian menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan. Ini juga tidak terlepas dari berakhirnya Perang Dingin yang kemudian menjadikan keadaan dan keamanan dunia cukup stabil, meskipun masih terjadi konflik di beberapa wilayah negara. Perubahan iklim telah diakui sebagai penyebab meningkatnya frekuensi kekeringan, kebakaran, hurikan, dan lain-lain. Semua bencana alam yang setiap kali terjadi selalu menimbulkan korban harta dan tak jarang juga korban jiwa. Menurut Bernard dan Adger, ada 4 faktor kunci yang mempengaruhi proses perubahan iklim. 1. Vulnerable livelihoods. 2. Kemiskinan. 3. Negara lemah atau weak stage. 4. Migrasi. Jadi, climate change atau perubahan iklim ini menjadi isu populer saat ini karena secara tidak langsung perubahan iklim akan memberikan kontribusi pada terjadinya migrasi besar-besaran akibat tidak tersedianya sumber daya pangan dalam sebuah negara. Banyak dari pemerintah, kelompok masyarakat maupun individu di setiap negara berusaha untuk mendapatkan solusi untuk menghentikan perubahan iklim. Upaya negara-negara dunia untuk mencegah dan mengurangi dampak climate change dilakukan dengan melakukan konferensi tingkat tinggi. Akan tetapi, adanya KTT ini tidak mempengaruhi atau tidak melakukan perubahan iklim yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Tidak menghasilkan perubahan yang maksimal. Ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang ada di dalam peserta konferensi sendiri yang masing-masing mengutamakan kepentingan negaranya dibandingkan kepentingan bersama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.